Halo guys, welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, we will continue the discussions and explanations about specific heat capacity. The new worksheets here, the second one, you can download as usual in the link on the description box below. So, tidak berlama-lama, kita akan langsung lihat pembahasannya. Oke, sebelum kita mencoba membahas lebih lanjut soal-soalnya, kita akan review terlebih dahulu ya. Main konsep from previous video, kalian boleh nonton dulu ya guys ya. Di sini specific heat capacity is, nah sudah saya jelaskan di video sebelumnya, specific heat capacity ini adalah amount of heat needed to rise the temperature of a certain substance, of course ya, of the misalkan objek ya atau substance, to rise the object 1 kilogram by 1 degree Celsius. Oke, jadi specific heat capacity is the amount of heat needed to rise the temperature of the object 1 kilogram by 1 degree Celsius. Ya, itu adalah konsep yang pertama. Sedangkan yang bagian B di sini, object with bigger SHC will bla 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 compare with object with smaller SHC because bla 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 bla. Nah, kalian bisa lihat di sini jawabannya will have more lower change temperature. Jadi yang bigger ini dia temperaturnya ini sulit untuk berubah sebetulnya ya. Naik turunnya itu sulit untuk berubah. Sedangkan kalau yang SHC-nya kecil, dia cepat sekali berubahnya gitu ya. Because object with bigger specific heat capacity need more heat. Ya, kayak begitu kurang lebih ya. Karena kan kalau yang bigger SHC dia butuh energi yang lebih besar, butuh heat yang lebih besar untuk menaikkan suhunya. Seperti itu guys ya penjelasannya. Itu adalah dua konsep yang kalian harus tahu ya guys ya. Sekarang kita akan masuk ke beberapa contoh-contoh soalnya. Dari sini mulai ada grafik ya guys ya. Jadi kalian harus terbiasa dalam membaca sebuah grafik. Di sini ada dua buah liquid. Liquidnya yang warna biru, garisnya liquid A, putus-putus, sedangkan yang warna merah, liquid B, yang tebal. Two different liquid with same masses. Ya, ini penting banget karena kita mau membandingkan ya. Same masses, heated with the same kind of heater. Oke, artinya heatnya yang tersedia ini juga sama, balance ya. In the same environment. Ya, the results is shown as the graph. Ya, kalian bisa perhatikan. State the temperature change of liquid A. Nah, liquid A itu yang warna biru, guys ya. Liquid A itu berarti change of temperature-nya kita bisa tulis. Nah, change of temperature itu rumusnya mudah sekali ya. Rumus final temperature, which is here, yaitu 90 degree, minus initialnya adalah 50. Jadi jawabannya adalah 40 degree Celsius. Ya, saya tulis pakai warna biru. Untuk yang merah, liquid B, berarti final temperature-nya sama 90 dikurangi, nah initial temperature itu 20, jadi 70 derajat Celcius. Dari sini kalian sudah bisa lihat nih, ternyata liquid yang B bisa berubah dengan mudah suhunya. Ya, dalam waktu yang sama, sama-sama 5 menit saja. Sedangkan liquid A, 5 menit itu naiknya sedikit sekali, hanya 40 derajat. Which liquid is the easiest to increase the temperature? Berarti liquid B, ya. Obviously. D. Which liquid has bigger SHC? Why did you think that liquid has bigger SHC? Jadi di sini yang bigger SHC itu adalah liquid, ayo A atau B? Liquid A ya. Ya, liquid A because, aduh sorry ya, tulisannya agak jelek nih. Because liquid A has lower change temperature compared to liquid B. Seperti itu ya. Remember ya guys ya. Kalau liquid A itu dia bigger SHC, memang dia butuh energi yang lebih besar untuk menaikkan suhunya seperti itu.
Ya. So change temperature liquid A more smaller than change temperature liquid B because SHC liquid A is much more bigger compared to SHC liquid B, seperti itu. Ya, kurang lebih ya. Lanjut guys. Kita sudah membahas jawaban yang nomor 1 ya. Di previous video ya, video sebelumnya saya selalu menganalogikan SHC yang kecil itu cocok untuk SHC yang smaller cocok untuk apa? Goreng, misalkan oil ya. Kamu buat goreng ikan, goreng telur seperti itu. Ya, kamu kan nggak pernah goreng ikan atau goreng telur pakai air kan? Karena oil itu SHC-nya lebih kecil. Kalau SHC-nya lebih kecil, dia itu seperti liquid B, dia mudah sekali naik suhunya cepat gitu loh. Dipanasin sebentar dia langsung naik, bisa mendidih gitu dan bisa masak. Kalau kamu masak pakai liquid A yang lebih besar SHC-nya, nanti nggak mendidih-mendidih, nggak panas-panas seperti itu. Ya, jadi ini analogi yang sering saya jelaskan ke murid-murid saya ya. Jadi SHC yang smaller itu, ya misalkan seperti oil, kamu pakai untuk masak. Ya, tetapi untuk biasanya kalau kamu nggak mau eh, pendingin seperti itu ya, biasanya itu dipakai malah SHC yang besar. Contohnya ada pada di air radiator mobil gitu. Karena kan mobil itu kan suhunya lama-lama panas kalau digunain kan. Kamu kan sering nonton di video-video mungkin di bioskop atau di mana di Netflix, something like that. Mobilnya mogok karena kepanasan, overheat. Nah, kalau kamu buka di depannya kan mobilnya berasap. Nah, itu karena air radiatornya itu sudah habis seperti itu. Ya, biasanya cairan yang dipakai itu cairan dengan SHC yang besar, biar mobilnya nggak cepat panas gitu. Ya, itu analoginya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Two-bar graph below shows the comparisons of temperature increment between 4 different liquids. All have same mass, same kind of heater. Ya, ini penting banget keterangannya ya, karena kalau membandingkan gini harus sama perbandingannya. Nah, ini kalau tadi adalah grafik garis, sedangkan grafiknya grafik batang, di mana yang kiri ini temperature before, yang kanan adalah temperature after. So, kita coba hitung semuanya ya guys ya, delta-deltanya ya. Ini yang A dulu guys. Yang A dulu itu berarti 45. Nah, di sini kamu bisa lihat ini 45 potong 25 gitu ya caranya ya. Mudah mudah dong. Oke, yang B sekarang. Yang B ini berapa nih guys? 55 ini 45 guys ya. Perhatikan ya guys ya, 55 kurang 45. Skalanya itu dia soalnya beda-beda nih. Ini 10. Terus kemudian bagian yang C. C ini berapa? Ini 40. Ini adalah 15. 40 potong 15. Hasilnya di sini 25. Dan yang terakhir untuk yang D, di sini berapa nih? Ini 45 lagi minus 30. 45 minus 30 hasilnya adalah 15. Yang ditanya di sini, from this graph, which liquid has the smallest SHC? Ingat, smallest kalau ininya mau yang paling kecil, berarti change of temperature-nya dia pasti yang paling besar, karena dia cepat panasnya. Ingat analogi masak ikan tidak pernah pakai air, selalu pakai cooking oil yang SHC-nya kecil. Di sini berarti kamu cari yang change of temperature-nya paling besar. Jadi jawaban di sini adalah liquid C. Ya, ini jawabannya sudah ada. Pembuktiannya seperti ini, guys. Ya. Itu adalah jawaban untuk yang nomor 2, guys ya. Saya save terlebih dahulu. Silakan ya guys ya, kalau kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan di kolom komentar atau tanya ke saya di WA. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya di nomor yang ketiga, guys. Heating cooling graph below shows the temperature increase of 4 substance ya, heated using the same heater at the same time. Substance D in the graph, nah ini sekarang barnya itu kan sudah nggak pakai bar graph, tapi pakai line. Tapi ada 4 nih guys. Ada A, B, C, dan D. Nah, kita diminta untuk mencari yang substance D di sini itu yang mana. Oke, kita lihat. Substance D itu dia yang garisnya titik-titik. Titik-titik itu yang ini berarti ini guys. Ini yang D kan. Berarti ini kan nih A, B, C, dan D. Ingat guys, ini kan temperature dan ini kan waktu. Ternyata D itu paling sulit ya, selama 4 menit udah dipanasin, ya 4 ini kan ada 4 bahan yang berbeda. Hanya material D yang paling susah naik suhunya. Itu berarti apa? Kalau kita lihat nih, yang
paling mudah naik suhunya adalah yang A. Ingat, lagi-lagi analoginya. Kalau SHC-nya kecil, itu berarti change of temperature-nya besar. Berarti A itu adalah yang SHC-nya paling smallest. Berarti D, SHC-nya adalah yang paling biggest seperti itu ya, atau largest seperti itu. Karena dia sulit sekali naik suhunya. Material D inilah yang cocok untuk dimasukkan ke dalam air radiator. Sehingga mesin mobil itu walaupun panas, dia nggak rusak gitu. Karena udah kena SHC-nya ya, yang besar sekali gitu. Ya, kalau kamu masak pakai yang bahan SHC-nya yang besar seperti air, wah lama sekali kita nunggunya gitu. Malah nggak jadi makan deh. Nah, berarti di sini kita bisa lihat D itu berarti yang paling besar. Ini yaitu adalah yang aluminium. Ya. Jadi kita bisa perhatikan bahwa yang D itu adalah aluminium. Jadi di sini adalah objek yang D itu adalah aluminium. Kalau gitu A yang paling kecil ya, ini A yang yaitu gold ya, objek A. Sedangkan untuk yang B itu yang kedua paling kecil ya ini. Objek B berarti yang ini objeknya C seperti itu. Ya. Silakan guys, sejauh ini kalau kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan, dan kita akan masuk ke dalam soal berikutnya, yaitu soal hitungan guys. Ini soal nomor 4. Specific heat capacity of liquid A is 500 joule per kilogram degree Celsius. So it means it need 500 ya, tepat ya, 500 joule every 1 kilogram every 1 kalau mau naik 1 degree Celsius. So it needs, nah sekarang kita lihat nih, ini objek yang sama nih, liquid A ya. Kalau sekarang barangnya 3 kilo, berarti barangnya nih lebih banyak 3 kalinya. Dia sama-sama mau naik suhunya 1. Berarti energinya nggak boleh cuma 500. 500 ini buat sekilo. Kalau 2 kilo, kamu kali 2. Kalau 3 kilo, you kali 3. Jadi 1.500. Ya. Kalau mau 5 kilo terus naik 10, nah sebetulnya kamu bisa jawab pakai rumus yang sudah ada di previous video itu ya. Di video pertama saya sudah langsung jelasin rumus ini. Kalian boleh pakai aja. Jadi SHC-nya itu 500, ya tinggal dipakai ya. Ini 5 kilo kali 500 kalikan 10. Ya mudah lah, ini jawabannya di sini adalah 25.000 guys. Ya, ini cuma kayak soal-soal intronya aja, buat kamu pemanasan. Sekarang untuk yang C nih, write your calculations for question B in the space below, bla bla how much energy. Oh, oke. Ini kita diminta untuk mendetailkan ya udah. Jadi formulanya itu kamu boleh tulis tadi di sini ya. Saya ulangin ya, M kali SHC kali delta T. Nah, di sini kamu coba pakai sistem KWA. Apa yang diketahui? Yang diketahui itu tadi mass-nya adalah sekarang 5 kilo. Ini untuk jawaban yang pertanyaan B ya. 5 kilo. Change of temperature-nya 10 degree Celsius. SHC-nya adalah tadi 500 Joule per kilogram derajat Celsius. Apa yang ditanyanya itu adalah Q-nya. Berarti cara menjawabnya di sini adalah, saya tulis ulang ya, QM kali SHC kali delta T. Q di sini, M-nya adalah 5 kali 500 kali 10. Hasilnya di sini kita dapatkan 25.000 joule, guys. Ya. Ini jawaban untuk yang nomor 4. Silakan, guys. Boleh dicatat, ambil waktu. Boleh pause video ini juga kalau perlu. Dan sampailah kita ke bagian terakhir di nomor 5, yaitu analisis. Ya, analisis. Sekarang kita lihat. Could two substances with different material has the same amount of change temperature? What could we do to make it happen? Explain more than 2 ways gitu ya. Sekarang bagaimana nih guys? Ini materialnya berbeda nih. Ya, misalkan ini materialnya berbeda, yang satu warnanya merah, terus yang satu lagi warnanya biru gitu. Mereka ini SHC-nya beda. Let's say SHC-nya berapa nih? Jadi yang ini misalkan SHC-nya 10, yang ini SHC-nya 5, kayak gitu. Tapi dia mau mencapai kenaikan suhu yang sama. Nah, bagaimana caranya? Kita di sini harus kasih apa ya? Batasan berarti ya. Kita anggap ini, sorry, ini kan SHC ya. Tapi misalkan sama-sama 1 kilogram. 1 kilogram, 1 kilogram.
Berarti kalau mau naik suhu yang sama, itu berarti kalau skenario yang kayak begini, apa yang mesti dilakukan? Sekarang gini, ini Q, M, SHC, delta T. Ya, kita udah tahu ininya beda, ininya mau sama nih. Berarti yang variabel kita bisa mainkan adalah Q-nya. Berarti kalau kita panasin, mana yang lebih susah untuk naik suhunya? Yang merah atau yang biru? Yang susah itu kan yang biru, karena kan dia besar SHC-nya. Betul ya? Setuju ya? Jadi, yang biru ini kemungkinan power-nya harus kamu double. Jadi, pakai kompornya itu dua. Pakai kompornya dua gitu. Jadi, kamu bisa tulis ya skenario-nya ya. Oh, sorry. Aduh, sorry. Jadi, untuk yang ini, kita tulis aja ya. If two object with same mass, ya, put into the same ya, put the larger SHC object ya, kita bisa bilang begitu ya. If the two object with the same mass, put the larger SHC object with more heat. Kayak gitu guys. Karena kan dia susah naik suhunya, ya karena kan butuh lebih besar seperti itu. Ya, ini adalah cara yang pertama seperti itu. Ini explain more than two ways ya. Oke. Oke, berarti sekarang analoginya pancinya nggak bisa ditambah. Kalau analogi cara berikutnya, saya tulis ya, ini 5 objek yang di bawahnya, ini maksudnya 10 ya. Kan dia mau mencapai suhu yang sama ya. Ini SHC-nya. Dengan formula ini berarti sekarang kompornya nggak bisa ditambah nih. Ini misalkan tadi kan skenario yang pertama kompornya kita tambah ya. More heat di yang biru gitu ya. Sekarang kalau begitu karena kompornya nggak bisa ditambah, berarti yang ini mass-nya sekarang yang kamu mau nggak mau ini cuma jadi setengah kilo, yang ini tetap 1 kilo. Ya, jadi karena ini lebih kecil masanya, dengan kompor yang sama, berarti kenaikan suhunya itu juga bisa sama seperti itu. Jadi, kita bisa bilang, if two objects have equal heater, make larger SHC object become lighter. Dikurangin masanya seperti itu. Biar mereka bisa mencapai change of temperature yang sama. Ya, ini sudah analisa tingkat tinggi memang ya. Jadi pelan-pelan ya guys ya dalam menganalisa dan menjawabnya. Silakan guys terbuka kalau misalkan kalian ada yang bingung dan ingin ditanyakan. Sekali lagi boleh please langsung taruh pertanyaan kalian di kolom komentar atau melalui kontak WhatsApp saya. Terima kasih sudah menonton video ini dan kita akan ketemu di next video. Bye-bye.